Baik, mohon izin teman-teman, apakah suara saya terdengar? Dengar Pak Cucu. Oh, nggih, siap. Mohon izin mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya terlambat 19 menit tadi sambil menunggu teman-teman yang lain supaya bisa bergabung meskipun nggak semuanya. Ini saya izin record, sekiranya nanti ada teman-teman yang ingin melihat caranya nanti bisa diputar kembali rekamannya. Nah, ini sebetulnya teman-teman, proceeding ini tidak hanya ditujukan pada mahasiswa untuk KKN, tetapi harapannya nanti ini juga akan bisa kita fasilitasi untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan skripsinya. Tetapi ini yang sudah kami siapkan untuk yang ready untuk di submission itu yang di PKNG atau untuk yang KKN. Oke, teman-teman sudah membuat manuskripnya semuanya. Bukannya Semoga gue di sini ada ini. Kok ya, dikirim info lagi? sebentar, ada yang bocor. Oke, sudah. Oke, teman-teman sudah siap ya untuk manuskripnya ya. Ini terlepas benar atau salah ya, tidak masalah. Ya, ini terlepas benar atau salah, tidak masalah. Jadi teman-teman silakan bisa siapkan manuskripnya. Kemudian di chat room sudah saya kirimkan linknya, ya, link proceedingnya. Kemudian saya sudah kirimkan juga di WhatsApp grup ketua atau Kordes KKN-nya, ya. Silakan bisa diakses, silakan bisa dicontoh, dicoba. Nanti bisa mengikuti tutorial yang saya akan contohkan. Ya, ini teman-teman apakah sudah muncul tampilan layar saya di proceeding umku? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Nah, Pak. ini nanti seperti yang kami sampaikan, ini tidak hanya serta-merta menyiapkan KKN, tetapi nanti teman-teman dari skripsinya juga nanti akan bisa kita fasilitasi di proceeding yang memang tidak bisa dipublikasikan di jurnal. Memang kalau kita lihat secara quality, proceeding itu kelasnya ada di bawah jurnal. Ya, tetapi ini kalau misalkan hanya untuk kebutuhan publikasi, ini juga masih bisa diperhitungkan. Apalagi teman-teman yang nantinya akan mencoba peruntungannya sebagai ASN ya, salah satu yang syarat yang diwajibkan ketika mengisi ya kan mengisi pendaftaran adalah link publikasi tugas akhirnya. Oke. Nah, di sini sebetulnya kita punya proceeding bidang pendidikan dan humaniora, kemudian proceeding bidang hukum, proceeding bidang ekonomi bisnis dan kewirausahaan, kesehatan, kemudian penelitian, kemudian sains, teknologi, dan rekayasa. Dan yang pada kesempatan hari ini nanti kita akan fokus di proceeding bidang pengabdian kepada masyarakat. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya, jangan sampai salah memilih proceedingnya. Nah, dari beberapa proceeding yang sudah kita siapkan, teman-teman silakan cari yang judulnya proceeding bidang pengabdian kepada masyarakat. Kemudian setelah itu, silakan klik di bawah penjelasan atau deskripsi dari proceeding PKM itu ada tulisan view journal sama current issue. Ya, jadi teman-teman silakan klik yang view journal. Oke, sampai sini bisa dipahami? Halo, bisa dipahami sampai sini supaya nanti Bisa, nggak Pak. bingung. Oke. Bisa. Bisa, Pak. Nah, setelah tampilannya seperti ini, pastikan bahwa laman jurnalnya atau sorry, laman proceedingnya adalah tulisannya proceeding bidang pengabdian kepada masyarakat. Di bagian kanan atas ini ada register sama login. Kalau teman-teman baru pertama kali akan membuat akun, silahkan kalian pilih register. Kalau sudah pernah punya akun dan ingin mengupload manuskripnya atau merevisi manuskripnya, silakan pilih login. Nah, kita fokus di register terlebih dahulu. Nah,
Di sini teman-teman akan diminta untuk mengisi biodata atau profile. Ini sebetulnya kalau teman-teman yang non-corresponding author mau membuat silakan ya. Tetapi yang paling penting, paling utama adalah yang kemarin didelegasikan sebagai corresponding author silakan membuat akunnya terlebih dahulu. Karena yang bertanggung jawab untuk submission adalah corresponding author. Nah, apa saja yang perlu diisi yaitu yang ada tanda bintangnya. Ini tanda bintang kalau tidak diisi, teman-teman tidak akan bisa lanjut untuk submission. Yang pertama adalah given name. Ini namanya. Misalnya nih, saya tuliskan nama saya. Ya. Kemudian family name, ini kalau misalkan ada nama keluarga di belakang, silakan dituliskan. Kalau tidak, tidak masalah. Atau ini sifatnya tidak wajib ya, karena posisinya ini tidak ada tanda bintangnya. Oke, kemudian affiliationnya silakan ketik Universitas Muhammadiyah Kudus. Tidak perlu pakai program studi, tidak perlu pakai fakultas, ya cukup nama universitasnya. Dan ini juga nanti akan bisa kita buka untuk mahasiswa ataupun dosen yang di luar UMPU. Ya, makanya ini yang akan yang akan membedakan di bagian affiliationnya ini. Oke, setelah affiliation, ini klik Indonesia, search aja Indonesia. Kita pilih Indonesia. Kemudian untuk login kita pastikan menggunakan email address-nya. Ini nggak wajib ya teman-teman, mau pakai email student umku boleh, mau pakai email apa pribadi juga boleh. Yang penting pastikan email itu aktif dan sering ditengok. Karena nanti proses submission akan melibatkan email teman-teman. Ketika teman-teman submit pertama kali, nanti di email teman-teman ada notifikasi atau pemberitahuan bahwa teman-teman sebelumnya atau tadi sudah submit ke proceeding umum. Begitu pula dengan nanti ketika ada revisi atau ada masukan dari reviewer, teman-teman juga nanti akan dinotis di emailnya. Kemudian nanti pemberitahuan diterimanya atau acceptance-nya itu juga akan dinotis ke emailnya. So, email yang dituliskan silakan email yang aktif. Meskipun nggak setiap hari dibuka, setidaknya email ini bisa menampung email masuk dan secara rutin akan dicek. Oke. Kemudian username-nya, perhatikan teman-teman ya, username ini ketentuan dari proceeding itu hanya bisa menggunakan huruf kecil dan underscore. Jadi titik nggak bisa, spasi nggak bisa. Ya, misalnya saya tulis nama saya. Kalau saya biasanya akan menuliskan nama lengkap saya aja. Gitu. Kalau mau apa ya dipisah dengan underscore juga boleh silakan. Tetapi kalau misalkan titik dia nggak mau. Ya, jadi hanya bisa underscore. Kemudian passwordnya silakan diisi bebas. Yang penting teman-teman jangan lupa inilah yang sering terlupa ya si passwordnya ya teman-teman silakan boleh menyamakan dengan password emailnya, boleh menyamakan dengan password ATM-nya atau PIN ATM-nya atau apapun itu silakan ya atau teman-teman mungkin pernah atau sudah pernah publikasi di jurnal sebelumnya ini yang sudah selesai nih skripsinya. Itu juga bisa kita gunakan di sini. Nah, misalnya nih saya ketik. Oke, mudah-mudahan nggak duplikat ya. Tadi sih sudah saya coba di akun yang sebelumnya. Nah, di sini nanti teman-teman cukup menceklis yang pertama sama yang kedua ya. Karena yang ketiga ini itu akan eh, apa ya? Intinya kita menyiapkan ketika teman-teman itu bersedia mereview atau menjadi reviewers. Dan itu untuk level mahasiswa belum diperkenankan. Ya, reviewersnya biasanya ya minimal S2, kemudian ada standar-standar tertentu yang kita tentukan. Ya, di situ. Jadi cukup yang pertama sama yang kedua. Yang pertama itu artinya menyatakan bahwa teman-teman setuju bahwa data yang kalian isikan itu kita keep atau kita databasing. Ya. Kemudian yang kedua, checklist yang kedua adalah
si pernyataan ini menyatakan bahwa teman-teman setuju ketika nanti kami mengirimkan announcement, ya kan, ataupun pengumuman di email teman-teman. Oke, jadi pastikan yang terisi adalah given name, kemudian affiliation, country, pilih Indonesia, email address-nya silakan, yang aktif, username-nya tanda huruf kecil, kemudian tandanya hanya bisa underscore, kemudian password sama repeat password. Jadi password sama repeat password ini jangan sampai salah atau berbeda kan harus sama. Oke, sampai sini clear? Clear ya? Clear, Pak. Oke. Nah, sekarang kita klik register. Jangan klik login karena posisinya kita belum punya akun. Klik register. Tentu bisa. Nah, bisa ya teman-teman ya. Nah, ketika muncul seperti ini, ya, silakan teman-teman biasakan klik save supaya nanti ketika kita mau login, si username passwordnya itu akan ada di pilihan sehingga kita otomatis nggak harus nyatet. Kalau saya seperti itu biasanya. Ya, kita klik save. Nah, oke, ketika kita sudah masuk di laman yang seperti tampilan di share screen teman-teman, di sini ada tiga pilihan ya, make a new submission, edit my profile, sama continue browsing. Kalau sekiranya teman-teman mau mengedit profilnya, silakan klik edit. Ya, misalnya di sini teman-teman mau melengkapi namanya. Oh, tadi saya kok kelupaan nulis nama keluarganya. Boleh silakan. Atau misalkan mau menambahkan preferred public name. Ya, misalnya ada nama-nama sapaan yang lebih familiar. Monggo silakan. Identity, kontaknya. Ini kalau teman-teman mau menambahkan email address-nya. Oh, sorry, ini adalah signatures atau tanda tangan. Kemudian ini nomor HP-nya misalnya. Ya. Ini boleh. Karena ini juga nanti akan memudahkan kami ketika teman-teman unreachable di email, kita bisa menggunakan komunikasi by phone ya untuk memudahkan teman-teman. Ya. Kemudian di sini mailing address, misalnya teman-teman mau nulis alamat rumah ya, mailing address. Oke, ini ya teman-teman ya dilengkapi terlebih dahulu. Ini working language-nya silakan dituliskan. Kalau sudah kita klik save. Sudah kesimpan, nanti dipilih roles ini teman-teman silakan klik authors-nya. Ya, reader sama author. Jangan yang reviewer ya teman-teman ya. Reviewer itu hanya untuk kami. Ya, jadi itu nanti akan mereview. Pastikan ini roles-nya adalah reader sama author. Kalau teman-teman hanya milih reader, itu teman-teman nggak bisa submission. Ya, karena itu eh, apa ya perannya hanya sebagai pembaca. Ya, jadi nanti silakan klik reader sama author. Oke. Nah, kalau di sini klik reviewers, ini kita isi. Ya, misalnya saya ini mau daftar sebagai reviewer proceeding UMKU. Nanti kita isi di sini ketertarikannya apa. Oh, misalnya keperawatan komunitas, keperawatan gerontik. Nah, ini nggak usah untuk teman-teman. Udah klik save. Oke. Kemudian ini publik. Ini sekiranya teman-teman mau menambahkan fotonya boleh. Nggak juga nggak apa-apa. Ini bio statement. Ini misalnya teman-teman tambahkan ya, fakultas ilmu kesehatan. Nah, ini kalau teman-teman mau lebih detail boleh ditaruh di sini. Ya kan kalau tadi kan affiliation yang pertama kan saya hanya meminta teman-teman menuliskan Universitas Muhammadiyah Kudus. Tetapi nanti di profil yang lebih detail, teman-teman mau ditulis program studi boleh, mau dari fakultas juga boleh, nggak ditulis juga boleh, silakan.
Ya, ini homepage URL. Ini kalau misalkan saya punya Google Scholar ya teman-teman ya. Ini boleh kita masukkan. Ini kalau dosen harus punya Google Scholar. Kalau mahasiswa sifatnya sunnah. Ya. Boleh ada, boleh enggak. Ini kita bisa masukkan. Bisa. Kemudian kita save. Oke. Kemudian passwordnya ini kalau teman-teman mau mengubah pun bisa pakai profile. Ya, tadi misalnya current passwordnya password awalnya, kemudian new passwordnya, ya dituliskan saja. Itu ini nggak usah, ini nggak usah. Oke, sampai edit profile ada yang mau ditanyakan teman-teman? Identity, kontak, public, password, notification, API key itu boleh kita abaikan nanti. Tetapi di bagian roles tolong saat ini teman-teman ubah dan pastikan yang terchecklist adalah readers dan author. Ya, karena kalau ini nggak kita setting dari awal, kita nggak bisa melakukan new submission. Oke, itu untuk yang profile. Ada pertanyaan teman-teman untuk profile? Clear? Clear ya? Halo? Beliau, Pak. Oke. Nah, nah setelah ini Clear, Pak. kita sudah pastikan bahwa roles kita adalah reader dan author, kita bisa klik yang di sebelah kiri nih, new submission. Nah, di sini kita harus sudah siapkan nih artikel kita. Sebentar, saya kasih contoh. Ini artikel saya sebetulnya sudah saya terbitkan, cuman buat pembelajaran teman-teman, saya kasih contoh menguploadnya. Oke, saya buka dulu file saya. Nah, di sini teman-teman nanti akan diminta untuk menuliskan judulnya. Ini kopas boleh, ya, kopas boleh nggak masalah. Ini contohnya ya. Sorry, salah. Nah, ini ya, ini contoh saya kopas. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini silakan dikopas saja. Mau diketik boleh, dikopas juga lebih baik ya. Supaya tidak ada kesalahan. Nah, kemudian ini semuanya harus di checklist. Nah, di sini ketika saya bilang yes, ya, jadi sudah saya pastikan bahwa manuskrip yang saya kirim itu sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan panduan penulis. Kemudian belum pernah diterbitkan, kemudian semua referensi atau daftar pustakanya valid, kemudian tabel gambar sudah ada nomor dan judulnya. Kemudian sekiranya nanti ada foto yang dipublikasikan di artikelnya atau ada dataset yang dipublikasikan, itu sudah teman-teman izinkan ke kami untuk mempublikasikannya. Ini perlu di checklist. Kemudian privacy consent. Ya, di sini intinya kita setuju bahwa apa yang sudah kita sepakati di sini sebagai requirements itu kita oke kan. Oke, setelah ini kita klik bikin submission.
Oke. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke make a submission details ya teman-teman ya. Nah di sini pertama kali yang perlu ini ada 5 tahapan ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman buru-buru, misalnya nggak sempat meneruskan sampai akhir, teman-teman bisa klik Save for Letters. Tetapi kalau hari ini memang diagendakan untuk mensubmission, silakan ini kita lengkapi. Yang pertama adalah tahapannya details. Apa saja yang perlu kita tuliskan di details? Yang pertama adalah judulnya. Judulnya tinggal kopas. Pastikan sebelum kalian melakukan next step, itu pastikan bahwa si judulnya sudah benar. Kemudian keywordnya. Ya, keywordnya kemarin kalau kita tentukan di artikel PKM yang kemarin kami share template-nya ke teman-teman itu adalah 3 sampai 5 kata ya. Ini kalau bisa dituliskan berdasarkan urutan abjad. Oke. Ini misalnya ya saya ketik misalnya apa nih? Demensia. Ini nanti setiap apa ya keyword atau kata ini teman-teman ketika habis ngetik eh, bisa enter bisa enter bisa tab ya klik tab atau tombol tab ya atau enter kemudian apalagi nih deteksi dini ya misalnya kemudian kader oke ada aplikasi ada video oke silakan tentukan keywordnya yang sekiranya merepresentatifkan dari apa yang teman-teman kerjakan misalnya tak tambahkan media audio visual misalnya. Kemudian apalagi nih contohnya kader misalnya kader kesehatan misalnya. Oh ini nggak gini ya. Saya ulangi lagi. Biar urut aja. Aplikasi telepon pintar. Kemudian demensia. Kemudian deteksi dini. Terus kemudian kader kesehatan. Kemudian media audiovisual misalnya ya. Nah, ini udah 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini batasannya 3 sampai 5 ya teman-teman ya. Sesuai dengan kata kunci yang kalian tuliskan di template manuskripnya. Kemudian abstraknya silakan kalian kopas yang bahasa Indonesia. Ya, yang kemarin beberapa sudah kita berikan masukan ya bagaimana menulis abstrak yang betul. Nah, seperti ini. Ini abstraknya. Kemudian ini kalau misalkan kalian tidak ingin melanjutkan, sama seperti tadi yang kami sampaikan, klik Save for Letters. Tetapi kalau kalian sudah yakin akan melanjutkan, klik Continue. Nah, tahap pertama sudah terchecklist, artinya tahap pertama sudah kita lewati dan sudah lengkap. Ya, kemudian tahap yang kedua adalah upload files. Silakan kalian klik upload files atau add files juga boleh. Ya, bisa add file, bisa upload file. Nah, cari tuh artikelnya ya bahasa keywordnya ya. Kita sih cari ya, kita upload. Ditunggu, pastikan sudah lengkap sampai ke terupload ya teman-teman ya. Nah, ini nanti silakan kalian pilih file utama naskah. Ini kalau kita eh, tampilannya pakai bahasa Indonesia ya. Ya, nah pastikan sampai sini. Jangan sampai nanti tadi teman-teman belum dipilih apakah ini file naskah atau ini supplementary, apakah ini others misalnya. Nah, di sini pastikan ini sudah oke. Kalau sudah terupload kita klik continue.
Oh, sorry, contributors ya. Kita klik contributors. Nah, misalnya nih, saya mau nambah lagi nih. Siapa nih penulis yang kedua? Misalnya Budiana ya. Diana Tri Lestari. Misalnya. Kemudian kita harus tahu email teman kita ya teman-teman ya. Kemudian country-nya Indonesia. Berarti nanti ini meskipun satu orang yang menginput ketika ada announcement itu akan dikirim ke yang lainnya juga. Nah, ini kita ketik Fakultas Ilmu Kesehatan. Ini kalau Bu Diana punya Google Scholar boleh kita tambahkan. Kalau teman-teman nggak punya, nggak usah. Ini kan teman-teman nanti akan memasukkan dosen juga ya. Jadi harus cari di Google Scholar. Ya, nanti saya kasih. Google Scholar punya. Kemudian ini affiliation-nya sama ya, Universitas Muhammadiyah Kudus. Dan ini tinggal pilih tes. Oke. Salah. Kudus. Universitas Muhammadiyah Kudus. Oke. Kemudian ini pastikan dipilihnya author ya teman-teman ya, karena ini penulis yang pertama. Kemudian klik save. Oke, sudah ada dua ya ini ya teman-teman ya. Bisa kita klik continue. Nah, ini nanti teman-teman karena ini tugas KKN, tolong kasih komen tugas atau luaran KKN. Luaran supaya buat notis kita bahwa ini akan kita privilegekan atau kita dulukan. Luaran KKN ya tahun 2025 misalnya. Atau apalah intinya harus ada kata-kata KKN-nya supaya menotis kita untuk memproses. Nah, setelah itu ini sudah contribution, ini for the kita klik continue. Nah, sebelum kita klik submit, ya ini karena ini langkah terakhir, pastikan judulnya sudah betul, ya teman-teman ya. Kemudian keywordnya sudah betul, ya ada 3 sampai 5 kata, kemudian dipisah dengan koma, kemudian abstraknya sudah betul, tadi kita kopaskan, filenya sudah betul, kontributornya itu adalah penulis maksudnya, ya. Kemudian komennya juga sudah ada. Ya ini nggak wajib sebetulnya, tetapi karena ini kita memfasilitasi untuk luaran KKN, tolong ditulis luaran KKN. Nah, terus kalau ada yang salah gimana Pak? Nah, di sini ada tombol edit nih, edit, 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 ya kan? Kemudian edit, kecuali yang keyword ya. Itu ini nanti bisa oh sorry, ini bisa juga. Title, keyword, abstrak bisa diedit dalam satu klik edit ini. Kalau memang sekiranya kita baru ngeh ada kekurangannya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, sekali lagi, kalau tidak yakin submit sekarang, teman-teman pilih save for letters. Tetapi kalau emang sudah yakin, sudah betul semua, kita klik submit. Nah, nanti di sini ada keterangannya. The submission, pemberdayaan kader penderita demensia dalam upaya promosi dan deteksi demensia melalui pemanfaatan aplikasi telepon pintar dan media audiovisual akan disubmit ke proceeding bidang PKM. Apakah Anda yakin? Nah, itu kita klik submit. Nah, sudah ini adalah submission complete. Artinya proses submit yang teman-teman lakukan sudah lengkap, sudah finish. Nah, terus gimana nih biar saya tahu apakah sudah masuk? Teman-teman klik review di submission. Klik. Nah, ini adalah submitan yang sudah saya masukkan. Nanti tinggal menunggu respon dari sini ya. Nanti di sini akan ada respon. Silakan teman-teman buka di sini. Ya, nanti kita balas-balas. Oke, ini submission. Nah, ketika sudah sampai sini berarti teman-teman selesai submission. Tinggal nanti menunggu masukan dari reviewer. Kalau misalkan teman-teman ingin mau submission lagi, silakan nanti masukkan ke start a new submission. Ya, ini berarti nanti kita bisa detect di sini ada berapa submission yang bisa kita masukkan. Ingat ya teman-teman ya, jangan sampai salah memilih
proceedingnya karena kita menyiapkan beberapa proceeding. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Masih ada Izin waktu. bertanya, Boleh, silakan. untuk yang bagian partisipannya atau tadi penulisnya itu maksimal berapa orang, nggih? Oke, pertanyaan yang luar biasa nih. Ya, dari daerah berapa ya autorsnya? Ya, sebetulnya kalau kita melihat asas kepantasan memang ada asas kepantasan. Cuman kemarin itu kan kita kesepakatan untuk KKN, ya monggo silakan. Semuanya bisa dimasukkan. Yang penting kita mau input satu-satu karena tadi butuh nama lengkapnya, kemudian emailnya, kemudian afiliasinya, ya kan? Terus kemudian kalau dosen kita carikan Google Scholar-nya gitu. Nanti kalau kesulitan nyari Google Scholar bisa japri saya, nanti saya bantu carikan untuk dosen-dosennya ya. Itu kalau mahasiswa kan nggak punya, belum punya begitu. Jadi monggo silakan ya. Intinya tidak ada apa ya pembatasan untuk special case KKN. Jadi semuanya boleh dimasukkan. Intinya autor yang kalian cantumkan di manuskrip itulah yang kalian masukkan di contribution atau partisipan tadi. Begitu, Dara bisa terjawab? Iya, Pak. Sama mau nanya satu lagi, Pak. Boleh. Untuk misal kan ini pakainya akun saya, terus nanti otomatis itu yang jadi penulis pertama itu saya apa nanti bisa diedit untuk yang lain? Seperti Oke. itu. Nah, untuk yang submit di proceeding ataupun di jurnal memang sebaiknya adalah corresponding author. Ya, corresponding author itu bisa penulis pertama, bisa penulis selain yang nomor satu. Kalau kemarin waktu BIMTEK pendampingan saya menyarankan supaya berbagi, jadi nanti yang paling banyak kontribusi dalam menulis papernya silakan dijadikan first author. Kemudian yang jadi apa ya, yang jadi penulis yang berkontribusi banyak juga tetapi nggak sebanyak yang tulis pertama, silakan jadikan corresponding author. Misalnya kayak tadi nih, ini kan kebetulan yang saya contohkan adalah saya sebagai first author dan saya sebagai corresponding author ya teman-teman ya, karena ini paper saya yang input saya. Nah terkadang di beberapa kasus itu bisa saja ini paper saya yang pertama, tetapi yang submit Budiana gitu. Nah itu berarti Budiana sebagai corresponding author, saya sebagai first author. Tetapi kalau kasusnya pada teman-teman sama seperti yang tadi kita exercise-kan, berarti baik first author maupun corresponding author itu sama-sama saya. Gitu, sama-sama saya gitu ya. Saya ya bertindak sebagai first author dan bertindak sebagai corresponding author. Jadi silakan kesepakatan dari teman-teman. Itu intinya prinsipnya yang submit harus yang menjadi corresponding author. Kan tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Sebentar saya. Nah, ini ya contohnya tadi paper yang saya submit. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Aman, Pak. Nah, ini sebetulnya sudah terbit teman-teman ya. Tetapi saya karena nggak punya paper yang belum terbit, jadi saya pakai ini contoh ke teman-teman. Jadi contohnya ini saya adalah first author ya, pertama. Tetapi yang menjadi corresponding adalah Bu Asri. Nih, karena si emailnya yang tertulis di paper adalah Bu Asri. Nah, sehingga nanti seharusnya yang submit ini bukan saya, tetapi Bu Asri, seperti itu. Nah, ini gimana Pak menentukannya? Kesepakatan. Gitu. Jadi sesuai dengan kontribusi, gitu kan? Kontribusi si timnya itu. Jadi berbagilah gitu. Semakin kontribusi semakin rendah, semakin di belakang namanya. Gitu. Itu pandang apa ya gambarannya ya sebetulnya seperti itu prinsipnya. Tetapi nggak perlu khawatir meskipun nanti misalnya Dara sebagai corresponding nih yang input Dara. Karena tadi kita minta semua kontributor itu dimasukkan lengkap dengan emailnya, semua informasi proses submission di proceeding ini akan diketahui oleh si author yang lainnya. Karena posisinya akan otomatis terkirim ke semua email yang tertuliskan di list of contributors gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Ini hanya sebagai apa ya yang bertugas submit aja itu sebagai corresponding. Seperti itu, Dara.
Iya, Pak. Terima kasih. Oke, sip. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Pak Cucu izin bertanya. Ya, silakan Anggi. Itu file yang di-submit itu harus PDF atau boleh berupa Word atau gimana, Pak? Oke, ini bagus nih pertanyaannya. Ya, teman-teman, untuk proses submission, dimanapun ya, tidak hanya di proceeding UMKU, sebaiknya kita memilih filenya file Word. Ya, karena kenapa? Nanti ketika ditangkap oleh pengelola proceeding atau jurnal, si file itu kan akan diserahkan ke reviewers ya. Sama seperti ketika teman-teman skripsi, pasti ada reviewersnya yaitu bukan pembimbing. Nah, ketika kita menggunakan PDF, tidak semua reviewer itu apa ya, literate untuk memberikan komen di PDF itu. Ya, meskipun bisa saja sih ya pakai PDF itu kan. Tetapi memang propernya pakai Word supaya nanti kita bisa langsung klik review, kemudian add comments. Nah, itulah yang nanti akan bisa dibaca oleh teman-teman. Dan khawatirnya ketika saya nih, saya bisa nih ngomen pakai PDF, tetapi ketika saya kembalikan ke author, ternyata author itu not literate yet gitu kan, nggak begitu paham dengan ini kok nggak ada ya komenannya ya gitu kan. Nah itu kan biar sama-sama gampang, lebih baik menggunakan Word saja itu ya. Dan kalau kita dan itu pastikan ya teman-teman ya, kan teman-teman itu kan ada kadang menambahkan gambar gitu kan, atau diagram. Kalau diagram sih nggak begitu besar sih file size-nya, tapi kalau sudah ada foto itu biasanya kan size-nya akan besar. Itu maksimal nanti 20 MB ya teman-teman ya. Terkadang itu seperti ini. Kalau misalkan 20 MB ya maksimal. Kalau misalkan dia itu lebih dari 20 MB, dia nggak mau apa ya, terlampir atau attached gitu. Tidak bisa terlampir gitu. Nah, kita kadang nggak aware gitu kan. Kita hanya next, next, next. Ketika saya tangkap, loh kok nggak ada filenya. Ternyata kemarin si corresponding author ketika submit tuh nggak notice bahwa filenya itu nggak kelampir gitu. Tetapi karena nggak ngecek, seakan-akan terlampir, ya sudah lanjut-lanjut saja. Nah, ketika kita tangkap, nggak ada filenya gitu. Itu sering terjadi teman-teman gitu. Karena terkadang tidak ada notifikasi atau peringatan bahwa file Anda terlalu besar gitu tuh enggak. Kadang lanjut aja gitu, kita upload tuh dia nggak terlampir, masih kosongan, tetapi karena kita nggak kita next tadi, next 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 gitu atau continue. Nah itu nanti nggak akan muncul di kami. Biasanya akan kami kembalikan dan teman-teman bisa submit ulang gitu, karena nggak bisa kalau sudah terlanjur submit kita nambahi edit itu tuh susah. Jadi harus submit dari awal. Itu ya, pastikan itu filenya terlampir. Begitu Anggi. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan teman-teman, ada lagi biar clear. Oke, kalau sekiranya sudah tidak ada pertanyaan, silakan teman-teman nanti bisa exercise sendiri. Nanti saya akan monitor di grup ketua ya, mana saja yang sudah melampirkan. Jadi kemarin kalau teman-teman sudah upload di Google Drive, silakan filenya di-download, kemudian dipindahkan ke proceeding atau submit ke proceeding ini. Ya, nanti kita akan monitor supaya kita bisa membersamai teman-teman sampai apa ya, luaran tugasnya sudah selesai semua. Baik, itu saja teman-teman. Sekiranya kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada dan belum tersampaikan, silakan tidak perlu sungkan untuk kontak kami di LPPM. Bisa ke saya, bisa ke Bu Diana, bisa ke Bu Yayu gitu ya, untuk bisa membantu teman-teman dalam proses submission di proceeding. Ya, ini mungkin sebagai orang terakhir ya, mungkin teman-teman sudah terbit artikel penyegarnya, sudah terbit HKI-nya, ini tinggal yang di artikelnya. Ini nanti prosesnya tidak akan serumit jurnal ya teman-teman ya. Reviewnya paling sekali sebagai apa ya, saya bisa katakan formalitas juga enggak ya gitu. Tetapi harus ada itu teman-teman. Gitu. Karena ini kan bukan repositori ya. Kalau repositori kan tanpa revisi ya, gitu. Submit, terbit. Tapi kalau proceeding, apalagi jurnal itu memang harus ada proses di mana si author ini merevisi si manuskripnya meskipun hanya sekali.
Gitu ya teman-teman ya. Silakan nanti aktif di emailnya ketika sudah submit untuk bisa mengecek apakah ada masukan atau tidak. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam